maling satu ekor ayam misalkan, ini jadi ramai gitu kan, jadi ramai seperti itu sampai ke kepolisian. Itu mungkin saja orang yang maling ayam satu ekor ini untuk mencukupi kebutuhan keluarganya karena belum makan, itu bisa jadi seperti itu. Makanya ada hakim perdamaian desa ini, mungkin seperti itu ya untuk penafsirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua, salam sejahtera. Semoga teman-teman selalu ada dalam kesehatan dan dilancarkan aktivitasnya, amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini kita akan coba berbagi informasi mengenai update terbaru ya dari rancangan undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, seperti apa ya? Ada poin-poin khusus ataupun bab-bab tambahan ya. Oke, dikutip dari desapedia.id, pada bulan Oktober kemarin DPD RI telah mengesahkan ya rancangan undang ataupun RUU perubahan kedua ini ya atas undang-undang tentang desa. Nah, seperti apa poinnya ini? Tentang penambahan yaitu hakim perdamaian desa. Oke, menarik ya kalau kita bahas. Oke, di hakim perdamaian desa ini adalah bab tambahan ya di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, seperti apa isinya ini? Oke, kita langsung lihat di layar. Oke, di RUU perubahan kedua tentang Undang-Undang desa ini, nah terdapat di bab 4 ya. Ini bab 4 tentang hakim perdamaian desa. Nah, diantaranya ini kita lihat ya. Di antara pasal 68, pasal 69 disisipkan 7 pasal, yakni 68A sampai 68G. Nah, sehingga berbunyi sebagai berikut. Oke, lanjut ya, pasal 68 ini seperti apa? Nah, kita baca. Penyelesaian perselisihan dan pertikaian masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19A ayat 1 huruf C dan pasal 26 ayat 2 huruf H dan ayat 4 huruf K dilakukan oleh hakim perdamaian desa. Nah, ini ya. Jadi ada hakim perdamaian desa apabila ada perselisihan atau pertikaian yang terjadi di desa itu ya. Oke, menarik ya. Oke, kita lihat poin keduanya ya. Hakim perdamaian desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk majelis bersifat ad hoc yang diketuai oleh kepala desa dengan anggota yang terdiri atas unsur pimpinan lembaga adat atau lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Nah, jadi hakim perdamaian desa ini bersifatnya ad hoc ya, yang langsung diketuai oleh kepala desa itu sendiri ya, dan anggotanya berasal dari unsur kelembagaan, tokoh masyarakat ataupun lembaga kemasyarakatan itu sendiri ya, lembaga adat seperti itu ya. Oke, kita lihat poin ketiganya. Nah, keanggotaan majelis hakim perdamaian desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditunjuk oleh kepala desa. Nah, jadi untuk keanggotaannya juga langsung ditunjuk oleh kepala desa ya, seperti itu. Desa itu sendiri tentunya. Oke, poin keempatnya, dalam hal salah satu pihak yang berselisih adalah keluarga batih kepala desa, maka ketua majelis hakim perdamaian desa dalam penanganan perselisihan dan pertikaian tersebut diisi oleh ketua lembaga adat, lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat. Nah, jadi apabila salah satu pihak yang bertikai, yang berselisih itu adalah keluarga dari kepala desa, maka pimpinan hakim perdamaian desa ini bukan diketuai oleh kepala desa tetapi oleh anggotanya ya, seperti itu. Oke, pasal 68B-nya kita lihat. Hakim perdamaian desa melakukan penyelesaian perselisihan dan pertikaian dengan cara musyawarah guna mendamaikan para pihak yang berselisih atau bertikai. Nah, jadi hakim perdamaian desa ini salah satu mekanismenya itu, mekanisme menyelesaikan masalahnya itu adalah dengan cara musyawarah ya. Musyawarah di desa itu seperti apa? Oke, sobat. Nah, lanjut ya. Di poin kedua, perselisihan dan pertikaian diselesaikan oleh hakim perdamaian desa merupakan perselisihan dan pertikaian perorangan yang maupun kelompok yang terjadi di desa. Jadi terjadi di desa itu sendiri ya, tidak terjadi di desa lain tetapi terjadi di desa itu ya. Oke, poin ketiganya,
Hakim perdamaian desa menyelesaikan perselisihan dan pertikaian dalam lingkup sengketa keperdataan, pidana ringan, pelanggaran norma atau tradisi masyarakat. Nah, jadi keperdataan, pidana ringan, dan penyelenggaraan norma atau tradisi masyarakat. Seperti mungkin ada tradisi di desa tersebut atau masyarakat tersebut, nah dilanggar oleh masyarakat ataupun orang tersebut ya, seperti itu. Nah, itu bisa diselesaikan di hakim perdamaian desa seperti itu ya. Ataupun tadi lihatnya pidana ringan, misalkan ada yang mencuri 1 ekor, 2 ekor, atau 3 ekor ayam karena untuk mencukupi kebutuhannya, karena ekonominya si yang mencuri itu tidak bisa ekonominya kurang misalkan, lanjut lalu mencuri. Nah, itu bisa jadi ya seperti itu. Nah, itu diselesaikan di hakim perdamaian desa sobat ya. Oke, lanjut ya. Poin keempatnya ini, tindak pidana yang diselesaikan oleh hakim perdamaian desa sebagaimana dimaksud ayat 3 merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian atau dampak langsung bagi perorangan dan atau kelompok masyarakat dengan ketentuan. Nah, jadi ini tindak pidananya. Tindak pidananya ini dengan ketentuan. Nah, jadi apabila melakukan tindak pidana ini dengan ketentuan ya, kalau masuk di hakim perdamaian desa. Oke, yang pertama itu bukan perbuatan yang mengakibatkan kematian, luka berat, dan atau kecacatan yang mengakibatkan tidak berfungsi atau berkurangnya fungsi salah satu bagian tubuh, dan atau misalkan tangannya patah ataupun kakinya patah. Nah, itu tidak bisa ya. Nah, karena di sini paling jadi bukan perbuatan yang mengakibatkan tangannya patah atau kakinya patah, itu bukan seperti itu ya, tapi ringan ya. Oke sobat, itu poin pertamanya. Poin keduanya, tindak pidana dengan kerugian material paling banyak ini 5 juta rupiah ya. Nah, jadi seperti tadi disebutkan ya, contohnya maling ayam 1 ekor, 2 ekor, yang minimal paling banyak itu 5 juta. Ini maksudnya didamaikan ataupun dimusyawarahkan di hakim perdamaian desa, diselesaikan ya, seperti itu. Coba kita coba maling 1 ekor ayam misalkan, ini jadi ramai gitu kan, jadi ramai seperti itu sampai ke kepolisian. Itu mungkin saja orang yang maling ayam 1 ekor ini untuk mencukupi kebutuhan keluarganya karena belum makan, itu bisa jadi seperti itu. Makanya ada hakim perdamaian desa ini, mungkin seperti itu ya untuk penafsirannya. Nah sobat, seperti itu ya untuk informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ingin melihat lebih jauh ataupun mengimplementasikan dengan artian lebih luas, bisa sobat nanti saya simpan link di deskripsi ya untuk di-download RUU perubahan keduanya ini. Oke sobat, mudah-mudahan bermanfaat infonya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga juga prokes ya, karena masih dalam pandemi. Mudah-mudahan kita semua cepat pulih ekonomi dan cepat berlalu ya pandemi ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.